Oke, kita akan belajar tentang akuntansi persediaan. Kemarin bahannya sedikit sudah saya sampaikan. 2 hari ke belakang harusnya saya masuk, eh, tapi saya hanya ngasih materi di hari Kamis dan hari Jumat saya nggak sempat review karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan di sekolah. Jadi saya geser di hari Sabtu. Mohon maaf mengganggu liburannya. Walaupun kalian ya seperti liburan setiap hari sih sebenarnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini juga salah satu manfaatnya bisa belajar daring. Kita bisa lakukan ini kapanpun. Tadi saya tekankan ya. Jadi yang ini yang terima kasih sudah berkenan bergabung. Ini masuk salah satu ke poin kehadiran. Nanti Anda punya sesuatu lebih lah kalau rajin ikut dengan eh, aktivitas belajar saya. Kalau dengan saya gampang, intinya kalian ikut, kemudian kalian nanya, kalian kerjain tugas, nilainya mah bisa diatur ya. Tapi kalau andanya tidak melakukan apa yang harusnya anda lakukan, ya saya sudah susah ngatur nilainya, gitu sih. Saya hampir tidak pernah remedial kalau belajar dengan saya. Jadi anda remedialnya nanti di kuis aja, nanti ada beberapa platform. Oke. Mungkin sebagian udah pada tahu ya, kita nanti akan pakai LMS dan juga pakai uh, platform seperti ini. Oke, kita akan masuk dulu materi. Nanti sesi pertama saya akan jelasin materi kemarin, sesi kedua kita akan bahas pertanyaan kemarin, dan mungkin ada pertanyaan yang baru dari kalian, silahkan disampaikan. Saya akan share screen sebentar. Wiki. Nanti untuk ini tolong dibantu sama siapapun lah, terutama Hilman. Nanti tadi yang saya tunjuk, kalau ada salah teknis, saya suara nggak jelas segala macam, tolong disampaikan. Oke, bentar. Ya Pak, izin bertanya. Yuk, boleh. Kalau kan tadi kata Bapak menanyakan pertanyaan yang kemarin. Nah, itu tuh yang dibaca itu pertanyaan dari siapa atau semuanya Pak? Tolong liatin di grup yang pertanyaan yang lain juga. Oke, yang mungkin belum Oke. kejawab ya. Ya. Jadi saya nggak buka handphone soalnya. Jadi belum belum sempat saya belum sempat saya pindahin lagi ke komputer. Jadi saya minta tolong kamu untuk bacain. Oke, nggak apa-apa ya. Biar tambah pinter. Yang jadi moderator jangan khawatir, nanti saya tambahin nilainya. Nggak masalah. Jadi kalau saya biasanya setiap Vicon minta ada moderator buat ngatur. Nanti bisa gantian. Nggak apa-apa. Mana sih? Oke, kita masuk ke materi ya. Saya akan share screen. Tunggu sebentar. Entire screen gitu ya, kalau nggak salah. Oke. Saya lagi presenting dulu. Oke, kelihatan? Kelihatan materinya? Yang terlihat bagian mana? Halo? Ini kelihatan nggak? Akuntansi persediaan, pengertian persediaan gitu-gitu. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Oke. Saya akan mulai menjelaskan. Gini. Ini kemarin sudah dibaca ya? Pasti sudah dibaca ya? Tentang persediaan. Jadi kalau kita lihat, ini salah satu pengertian yang saya ambil sih simpelnya, karena banyak sekali versi-versi persediaan itu sendiri. Banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Nah, tapi kita akan sederhanakan. Saya ambil satu saja referensi dari Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Gitu. Ini patokan ada yang masuk. Oke.
Ini kamu tidak usah ngapalin sih sebenarnya. Kamu tinggal begini saja. Kamu tinggal bagaimana tahu ya ciri-ciri persediaan itu sendiri. Masih ada yang masuk. Oke. Jadi 3 poin ini yang menentukan nih. Ini kan ada 3 nih. Ada yang tersedia untuk dijual. Kemudian, nah ini bisa dia persediaan dalam bentuk bahan produksi atau dalam bentuk perlengkapan. Intinya gini nih. Saya akan gambar sedikit ya. Tunggu sebentar. Nah, mana pinta. Oke. Ini kelihatan? Kelihatan. Saya nulis-nulis ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Di Zoom. Oke. Kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan. Oke, sebentar. Nah, jadi gini. Kita akan belajar persediaan. Oke. Persediaan itu gini. Dia pasti berupa aset. Oke. Tahu aset ya? Dia pasti berupa aset. Aset yang bisa untuk dipergunakan untuk dijual. Oke. Atau untuk dijadikan bahan. Apakah bahannya bahan jadi atau setengah jadi atau bahan baku. Oke. Ini nanti pokoknya kalau di perusahaan produksi dua-duanya ada nih. Ada persediaan barang buat dijual, ada persediaan bahan. Kalau di perusahaan dagang, dia adanya cuma ini aja. Gitu kan? Bedanya gitu aja. Kalau persediaan di luar ini dia bukan persediaan gitu. Contoh gini. Saya punya toko. Oke. Toko misalnya toko komputer, oke? Toko komputer ya. Toko komputer. Kemudian di toko komputer itu saya berarti jemput persediaan atau sediaan itu contoh. Tapi kalau begini, saya punya toko misalnya gitu ya. Ada yang masuk tuh bentar. Ada yang masuk. Saya punya toko. Aish. Toko misalnya saya juga punya punya komputer nih. Di toko saya buat ngitung uang atau kan persediaan. Ini tidak dijual. Di persediaan adalah kursi. Nah gitu, gampangnya mah. Gampang ya? Gampang. Kemudian misalnya begini. Saya punya toko kuliner, misalnya punya restoran makan. Rumah makan itu kan itu ada makanan, misalnya rumah makan. Itu ada makanan, misalnya rumah makan Padang misalnya gitu ya. Ada ini saya jual kan? Allahu Akbar. Masakan jual. Bukan masakan jual atau masakan Padang. Masakan Padang. Ini kan saya jual. Ada beras, bener nggak? Daging mentah, ada. Nah, masakan Padang ini udah jelas jual. Nah, beras, daging dan sayur ini juga baku. Masakan Padang, artinya dia bahan baku yang pada akhirnya akan dijual. Maka dari itu dia masuk jadi persediaan. Gitu. Persediaan mah. Kalau ditanya persediaan adalah itu sih. Saya akan menjelaskan ciri-cirinya biar kamu paham. Jadi persediaan itu ciri-cirinya dia dijual. 1, barangnya dijual, disediakan untuk dijual. 2, barangnya itu adalah berupa persediaan bahan. Persediaan bahan ketika di perusahaan produksi. Apakah bahannya dia bahan jadi? Bahan jadi atau bahan setengah jadi? Kalau setengah jadi
Biasanya kan kalau contohnya apa ya, setengah jadi itu, dia udah diproses tapi belum jadi gitu, masuk ke persediaan namanya. Oke, itu satu. Kemudian di neraca, di laporan keuangan, persediaan itu seperti apa tadi? Karena dia berupa aset, Oke, sehingga kalau di neraca, kalau nggak salah nanti ada yang tanya tuh, kalau nggak salah, sorry, ada yang tanya, gini aja lah, yang gampang. Aktiva. Kan biasanya di sini aktiva lancar. Di sininya adalah biasanya. Kemudian kalau apa namanya si perusahaan itu duitnya hanya kas. Tapi kalau dengan kas, misalnya ada kas, ada bank, ada stok dalam, bukan akuntansi. Kalau persediaan itu bahasa apa? Bahasa Inggrisnya. Kalau persediaan. Inventory. Kalau supplies perlengkapan. Inventory. Jadi ya, jadi inventory-nya. Jadi di bawah ini ya. Arti bawahnya misalnya ada supplies itu ya. Perlengkapan. Setelah itu masuk aktiva atau tetap dan seterusnya. Seperti itu kalau di neraca. Nah, yang masuk ke sini, yang masuk ke akun sini adalah tadi ciri-cirinya. Barang-barang yang siap dijual, barang-barang yang menjadi persediaan bahan baku, bahan jadi atau bahan setengah jadi. Atau tadi, bahan-bahan pelengkapnya pun masuk ke sini persediaan. Kalau tidak untuk dijual, kalau tidak untuk menjadi bahan baku atau bahan jadi atau bahan setengah jadi, bukan masuk persediaan. Jadi bukan tanya barangnya. Dari komputer persediaan bukan, belum tentu persediaan, belum tentu bukan. Kita harus tahu dulu. Kenapa? Kita harus tahu dulu, maaf ya, ada iklan. Nona, cuci muka. Kita harus tahu dulu si perusahaan itu beroperasinya di bidang apa. Kalau dia tadi bidangnya toko komputer, pasti ngejual komputer, berarti si barang komputer itu adalah barang persediaan. Tapi kalau misalnya si komputer tersebut tidak akan dijual, berarti bukan masuk ke sini. Yuk. Tapi akan masuk ke aktiva tetap gitu kan? Jadi aset tetap dia, berarti misalnya gitu, dijual. Jadi beda perlakuannya ya. Walaupun sama-sama aset. Tapi kalau dia untuk dijual jadi aset lancar atau jadi persediaan. Kalau dia tidak untuk dijual, untuk jadi aset tetap. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke yang pembahasan kemarin. Lanjut saja? Aman? Lanjut. Oke. Itu pengertian ya. Nah, secara tertulisnya begini. Silakan saja Anda baca. Jadi kalau saya metodenya biasanya gitu. Intinya naon, baru masuk ke kata-kata begini. Baru bisa mudah untuk mencernanya. Kalau langsung dihafalkan dia menurut standar akuntansi, pengertian persediaan adalah, wah capek itu. Nanti kalau udah ngerti baru hafalkan untuk ujian. Oke. Nah, sistem pencatatannya ini bisa nggak sih? Nggak bisa. Sistem pencatatannya ada dua. Ada metode perpetual, ada metode periodik. Ada yang nanya, kenapa dua, Pak? Ya kenapa ya? Ya karena tadi ada, jadi gini, kalau akuntansi itu kan teori metode terapan ya. Jadi akan disesuaikan dengan kebiasaan. Dulunya itu begitu. Awal mulanya ya dari tadi, bukan ada dua. Awal mulanya itu karena ada orang yang nulis persediaan itu dikurangi atau dicatat setiap ada transaksi. Ngurangin dengan nyetat persediaan di setiap transaksi. Dia cuma nulisnya di akhir periode gitu. Jadi ada yang begini awalnya, ada yang dia setiap transaksi nyetat persediaan, diupdate persediaannya, ada yang tapi di akhir periode baru dihitung persediaannya. Nah, yang metode ini disebutnya periodik,
Yang metode ini disebutnya perpetual gitu. Asal usul. Dua-duanya punya kelebihan-kelemahan masing-masing. Jadi gitu, ada dua itu gitu, periodik perpetual itu. Jadi yang nulis setiap hari perubahan persediaan disebutnya perpetual. Yang dia nggak nulis setiap hari perubahan persediaan, tapi di akhir periode baru dihitung persediaan, itu periodik atau periode. Gitu. Nah, ada kelemahan kekurangan masing-masing. Saya biasanya langsung saja menyajikan soal biar lebih mudah untuk dipahami. Nah, jadi ini kalian baca semua. Sudah, ini udah saya hitam-hitamkan nih. Tuh, jadi setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat pembukuan. Berarti itu apa? Perpetual. Tapi ada juga yang periodik mah dicatatnya tidak saat penjualan. Tapi pada metode periodik tidak mencatat HPP saat transaksi penjualan tuh. Tapi di akhir periode ditentukan. Gini, kalau periodik. Makanya nanti kalau di periodik jurnalnya begini nih. Ya. Nggak ada HPP gitu. Kayak kita bahas satu-satu aja. Kita akan langsung masuk ke contoh. Jadi ada ilustrasi sederhana. Sebuah perusahaan dia punya persediaan awal 50 juta. Kemudian ada transaksi tanggal 2, tanggal 10, tanggal 12, dan tanggal 15 yang berhubungan tentu dengan persediaan. Tanggal 2 dia beli persediaan barang dagang. Jadi berarti kalau kita melihat soal ini, maka perusahaannya pasti perusahaan apa? Perusahaan dagang pasti. Dia bukan perusahaan manufaktur atau produksi, juga bukan perusahaan jasa. Karena di perusahaan jasa nggak ada persediaan ya. Perusahaan jasa nggak ada persediaan. Kalau jasa kan pendapatan, jadi nggak ada penjualan. Nah, kita bisa melihat ini perusahaan dagang dari mana? Karena dia beli barang dagang, bukan beli bahan baku, bukan beli bahan untuk produksi. Artinya dia langsung beli barang kemudian dia jual. Maka di jurnalnya begini, tanggal 2 dia beli persediaan barang 100 piece atau 100 unit. Harganya 1 juta. Berarti kalau ada add begini kan 1 juta ya per unit. Berarti total belanjanya 1 juta dikali 100 unit, jadi 100 juta. Maka jurnalnya begini, kalau pakai perpetual. Langsung persediaan. Persediaan pasti bertambah, kalau bertambah pasti di debit ya. Kenapa? Karena tadi dia ketika di neraca, ini masuk ke sini. Di neraca kalau di sebelah sini kan bertambah di debit ya. Yang di aktiva sebelah sini. Kalau di sebelah sini bertambah di kredit gitu. Karena dia posisinya di aktiva ini, maka jika bertambah persediaan, maka masuk bertambah debit. Sesuai dengan ini. Debitnya bertambah. Di sebelah debit persediaan dituliskan langsung 100 juta. Karena dia belinya tunai, maka duitnya berarti berkurang kan? Maka yang berkurang kasnya. Kalau di sini nanti kita bahas juga. Nah, di sini juga relatif yang menggunakan periodik sama. Kalau di sisi penulisan ini. Oke. Dia tetap catat persediaan nanti. Kita bandingkan ya. Satu-satu dulu aja. Kemudian di tanggal 10 juga ada lagi pembelian lagi, sama jurnalnya seperti itu. Di tanggal 12 ada lagi penjualan. Nah, ini kalau ini berbeda nih. Beda nih. Ini kan dari tanggal 12 kan bedanya kan? Kita lihat ya. Dari tanggal 12 ada tanggal 12 transaksi penjualan 20 unit dengan harga jual 1.200.000 dan penjualannya secara kredit. Artinya kalau secara kredit berarti penjualannya apa? Yang bertambah adalah piutang usaha atau piutang dagang. Harusnya piutang dagang karena perusahaan dagang tadi. Maka ditulis begini. 1.200.000 dikali 20 unit 7.400. Langsung penjualan 2.400. Nah, karena ini menggunakan perpetual, maka dia langsung hitung HPP-nya. Gitu. Di sini langsung hitung HPP nih. HPP 20 juta. Dari mana 20 juta? Ya dari sini. Dia kan
menjual 20 juta, 20 unit. Oke. Dijual 1.200.000, sedangkan dia modalnya 1 juta. Gitu kan. Berarti kalau HPP itu harga pokok penjualan. Gampangnya mah istilah awamnya harga modal, gampang namanya. Berarti 20 dikali 1 juta. Ditulisnya di sini. HPP-nya 20 juta. Di debitnya persediaan berkurang 20 juta. Begitu. Beda kalau dengan yang ini ya. Kalau yang ini dia nggak hitung HPP nih tanggal 12. Dihitung penjualannya di jurnal penjualannya saja. Ininya nanti di akhir kalau yang periodik. Kalau yang perpetual di awal langsung dihitung. Oke. Maka tanggal 15 ada lagi penjualan lagi. Ya sama saja seperti tadi. Dihitung aja HPP-nya langsung dihitung. Sehingga di akhir tidak usah lagi, tidak diperlukan jurnal penyesuaian HPP karena sudah dihitung di tiap terjadinya transaksi. Gitu. Rumus HPP kan tadi persediaan awal ditambah pembelian dikurangi. Jadi HPP itu rumusnya begini. Kalau di laba rugi, saya jelasin sedikit HPP ya, biar tidak pusing. Kan kalau di laba rugi itu misalnya laba rugi gitu ya, saya singkat aja. Ini ada penjualan. Di sini RP misalnya sekian gitu ya. Penjualan itu akan dikurangi HPP, pasti gitu. Rumusnya persediaan awal atau saldo awal tadi. Persediaan ini berapa misalnya? RP XXX gitu ya. RP XXX tambahkan. Artinya apa? Barang tersedia dijual. Barang tersedia dijual. Ditambah XXX itu kan. Dia punya persediaan, kemudian dia beli barangnya, berarti dia kerjualan, berarti barang tersedia dijual. Dikurangi persediaan akhir. Mana itu ya? Nggak bisa. Nggak bisa dinaikin. Ya. Jadi di sini aja lah. RP XXX gitu. Jadi rumus persediaan itu, rumus HPP itu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Ini rumusnya juga begini. Gampangnya HPP itu tadi modal. Jadi kita jual berapa, kemudian modal yang dikeluarkan berapa, perlu dihitung kan. Sehingga kalau di laba rugi di bawahnya, setelah dapat HPP nanti akan berkurang, akan mengurangi penjualan, jadilah laba kotor kan gitu. Maka di sini karena di perpetual itu sudah dicatat setiap ketika ada transaksi langsung catat HPP, langsung catat persediaan, maka di akhir tidak usah langsung ada lagi penyesuaian lagi. Karena tadi udah ketemu ya. Langsung saldo awalnya 500, kemudian di akhir sudah pasti 200 gitu kan. Karena rumusnya tadi persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan atau penjualan. Oke. Nah, kalau yang periodik di sini harus ada penyesuaian lagi karena di tanggal 12 dan 15 tidak dituliskan jurnal tentang HPP-nya. Jadi tidak ada penjurnalan HPP, maka harus ada penyesuaian seperti ini. Ini rumusnya. Tinggal masukin aja, masuk ke sini. Ini jurnalnya. Sama HPP berapa, persediaan berapa. Jadi ini yang di akhir baru di penyesuaian, itu bedanya. Gitu. Bisa ya dipahami? Kira-kira saya stop sharing dulu lah. Oke. Gitu sih singkatnya mah. Silakan dipandu untuk pertanyaan barangkali ada. Hilma mana Hilma? Sok coba barangkali ada pertanyaan dipandu sama yang lain. Pertanyaan, ada yang nanya Bapak yang waktu sering link belajar itu.
kalau misalnya satu perusahaan menggunakan dua metode, Oh iya, dua metode ya. Oke, saya ingat. masuk akal atau tidak katanya. Oke. Oke, bagus pertanyaannya. Kalau pakai dua metode masuk akal atau tidak, saya kira masuk akal saja. Hanya masalahnya efektif atau tidak gitu. Karena pastikan perusahaan itu ada periodenya. Setidak-tidaknya kalau mau ganti metode pasti harus per periode gitu. Bisa aja, misalnya biasanya kan periode pembukuan itu 1 tahun ya, 1 tahun gitu. Jadi 1 tahun pertama akan diterapkan misalnya. Sekarang kita pakai perpetual. Oh iya, kalau di tengah-tengah dirubah nanti akan repot. Gitu. Pasti kalau mau ganti pun satu periode. Tapi itu jarang sekali karena begini. Saya lupa tadi menjelaskan. Ada kekurangan dan kelebihan dua metode ini. Kalau metode perpetual itu kelebihannya kita bisa lihat setiap saat saldo persediaan, gitu kan? Karena dia tulis setiap ada transaksi. Gitu. Cuman repotnya kita harus menghitung terus transaksi persediaan. Itu sangat repot. Kenapa disebut repot? Misalnya ketika contoh perusahaan yang jenis barangnya banyak, gampang nakil lah, saya sebut merek aja, Alfamart misalnya. Kan Alfamart mah barangnya banyak, mie nawan wae keturunannya, ini segala macam keturunannya. Bayangkan kalau harus setiap saat ada penjualan, bayangkan kita kasir setiap saat kudu ngitung HPP. Nah jadi bukan nggak logis, ya nggak efisien gitu, nggak efektif. Maka pasti kalau seperti itu, perusahaan seperti itu, bangsa Alfamart, bangsa grosir, bangsa pokoknya yang stoknya teh jenisnya banyak, warung misalnya naonnya, jenisnya kan banyak, itu pasti mereka menggunakan metode periodik gitu. Karena nggak memungkinkan, nggak efisien setiap saat harus menghitung menghitung persediaan bukan stok. Tapi kalau misalnya perusahaannya itu sedikit, barang atau jenisnya, misal contoh paling perusahaan showroom mobil, kan sedikit ya jenisnya juga. Misalnya ayam mobil Honda, ayam mobil Yamaha mah gak ada ya, ayam mobil Suzuki. Pokoknya dia jenisnya tidak terlalu banyak. Nah yang seperti itu biasanya menggunakan metode perpetual karena dia akan sangat mudah setiap saat mengecek stoknya, persediaannya, dan juga dia punya keuntungan. Jadi kalau yang perpetual tadi kan keuntungannya setiap saat bisa lihat saldo persediaan. Dan relatif gampang kalau yang jenisnya sedikit. Maka biasanya perusahaan seperti itu menerapkan metode perpetual. Jadi gitu. Disesuaikan dengan jenis perusahaannya. Biasanya kecenderungannya tadi begitu. Yang stoknya banyak jenisnya, perusahaan persediaannya itu jenisnya banyak, dia akan pasti pakai periodik. Tapi kalau yang barang dijualnya itu sedikit jenisnya, bukan sedikit kuantitinya ya, jenisnya. Misalnya mobil kan sedikit, misalnya motor sedikit jenisnya itu, maka biasanya pakai periodik. Gitu. Untuk penjelasannya itu. Kira-kira masuk nggak penjelasannya? Halo? Bisa dimengerti. Oke. Ya Pak. Ada lagi pertanyaannya? Yang lain? Gimana? Ya dari Hilma sendiri. Boleh. Jadi mohon maaf. Soal mengapa metode periodik dalam sistem pencatatan persediaan barang dagang tidak ada harga pokok dalam jurnalnya. Oke. Nah, gimana gitu? Oke. Yang tadi ya, siap. Saya akan jelaskan lagi. Saya akan presenting lagi kayak. Presenting lagi aja. Oke. Oke. Kita langsung masuk ke sini. Kita akan bandingkan ya, yang perpetual dia ketika
transaksi ada HPP-nya. Tapi kalau yang di sini yang periodik nggak ada HPP-nya gitu ya Hilma? Gitu kan pertanyaannya? Ya, Pak. Ya, oke. Nah, ini tadi seperti halnya pengertian yang di awal. Metode perpetual itu, metode pencatatannya tidak dilakukan setiap ada transaksi penjualan atau transaksi pengurangan persediaan. Dia, salah, kebalik, sorry. Aduh. Gini. Kalau perpetual, atau ada yang mungkin bisa jawab nggak? Nah, perpetual itu kan dia dicatatnya setiap ada transaksi ya, gitu kan? Dia nyatat HPP-nya setiap transaksi, maka pasti akan muncul akun HPP, karena dia catat HPP-nya setiap transaksi. Ketika tanggal sekian langsung tulis, tanggal sekian langsung tulis. HPP ini transaksi. Tapi kalau periodik itu dia ditulisnya per periode, misal per bulan atau per tahun, tapi rata-rata per bulan ya. Maka dia setiap ketika ada di tengah-tengah bulan atau di awal bulan ada transaksi, tidak muncul akun HPP-nya. Akun HPP-nya muncul itu ketika di akhir periode. Gitu kan? Sehingga di sini ditulisnya begitu. Tahu. Yang perpetual mah ketika tanggal 12 ada penjualan, langsung saja saat itu juga tanggal 12 dia masukin HPP-nya. Karena apa? Karena dia langsung catat. Sebenarnya mah ada di sini juga. Di sini juga ada pengurangan persediaan. Kan logikanya begini. Barangnya dijual. Kalau barangnya dijual, persediaan kita bertambah atau berkurang? Kalau barangnya dijual, persediaan bertambah atau berkurang? Berkurang. Oke? Berkurang. Artinya ada aktivitas pengurangan persediaan. Hanya saja tidak dicatat langsung karena dia menggunakan periodik. Sehingga dia nanti dicatatnya di akhir. Gitu. Maka di sini tidak muncul akunnya karena tidak dicatat langsung. Ketika tanggal 12 dan tanggal 15-nya dicatatnya tanggal 31 di akhir periode. Maka tidak muncul karena dia tidak dicatat tadi. Padahal ada aktivitasnya sama. Dia mengurangi persediaan. Tapi kalau yang perpetual langsung dicatat saat itu juga di tanggal 12-nya langsung catat di 12 gitu. Sehingga di akhir periode tidak ada lagi penyesuaian seperti ini. Begitu. Sehingga tidak muncul lagi kalau di sini. Gitu Hilma. Kira-kira bisa dimengerti nggak? Halo? Halo? Hilang? Tes. Halo? Ada kedengeran? Iya, Pak. Ya, Terdengar. udah kedengeran. Kira-kira bisa Ya, dipahami nggak yang tadi Ya, penjelasannya? Bapak, udah. Benar ya? Jangan Iya. jangan ragu-ragu bertanya dan diskusi. Kalau saya biasanya cara ngajarnya gitu. Saya nggak hanya nih tulis misalnya soal cara jurnalnya begini, enggak. Saya akan mengajarkan filosofinya kayak tadi. Ini kenapa begini, kenapa kas bertambah di debit, kenapa berkurang di kredit. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa persediaan bertambah di debit dan berkurang di kredit? Sok ngacung. Kenapa begitu? Sok saha. Karena termasuk aset. Karena termasuk aset. Jadi ketika aset lancar sehingga di sisi aset yang bertambah di sebelah debit kan kalau bertambah dan berkurang di sebelah kredit. Bertambah di sebelah Nah, debit. seperti itu.
Nah, jadi itu salah satu contoh bahwa kita harus tahu alasannya. Jadi ulah diapalkan, kas bertambah di debit, berkurang di kredit. Persediaan, bukan gitu ya. Kayak tadi benar. Jadi sudah tahu filosofinya. Bagus kalau begitu. Itu saja sih untuk pertemuan sekarang, target saya. Yang penting Anda paham persediaan itu bagaimana. Saya mau tanya seseorang. Mananya? Siapa yang mau saya tanya? Iya. Anissa. Mana Anissa? Open mic-nya. Halo? Nggak lengit. Jadi kemana nggak lengit? Anissa mana? Anissa tadi? Anissa, halo? Mana suaranya? Suaranya nggak ada. Halo? Mic-nya dibuka dulu, jangan di-mute. Anissa. Siapa ya? Siapa yang lagi open mic nih? Farhah. Halo? Firna Nahwa, Pak. Saya Farhah. pakai akun adik saya. Nah, Farhah Kuntum itu. Pakai akun adik saya, Pak. Oh, palingan atau asa beda sih. Firna, ini Firna ya? Iya, Pak. Oh, benar, Firna ini. Firna jadi Farhah. Siap. Firna, saya mau nanya. Saya punya rumah makan. Ya. Di rumah makan saya itu kan ada meja ya. Ada kursi, bener nggak? Buat pendagang, buat yang beli ya. Ada meja, ada kursi. Nah, itu meja dan kursi termasuk persediaan tidak? Tidak, Pak. Karena tidak dijual. Karena tidak dijual. Ya. Oke. Jadi masuknya kemana meja dan kursi? Peralatan mungkin, Pak. Peralatan perlengkapan tokonya. Kemana? Maksudnya, sok tentukan kemana? Perlengkapan bukan sih, Pak? Perlengkapan. Kenapa masuk perlengkapan? Ya karena untuk melengkapi itunya, Pak, tokonya. Kalau misalnya nggak ada kursi sama meja, gimana makannya, Pak? Okay. Kecuali kalau lesehan sih, Bang. Oke. Jadi kata Firna itu meja dan kursi di rumah makan tidak masuk persediaan karena tidak dijual, tapi masuk ke perlengkapan, gitu kan ya? Nah, ini benar nggak? Benar nggak? Coba siapa yang mau menanggapi? Bebas. Benar nggak apa yang dikatakan Firna? Halo? Siapa? Siapa yang mau menanggapi? Boleh saya tanggapi, Pak? Oh, silakan. Siapa ini? Pak. Boleh sekarang, Pak? Boleh. Seperti yang telah dijelaskan Bapak tadi, bahwasannya ketika barang yang tidak dijual berarti masuk kepada aset tetap, sedangkan barang yang kita jual masuk ke aset lancar. Jadi ya barang yang kita jual itu disebut persediaan, sedangkan seperti meja itu tidak. Jadi masuknya ke aset tetap gitu, Pak. Aset tetap. Bukan ke perlengkapan gitu. Kan upami perlengkapan mah jantan upami kangge masak mah pangentennya, Pak. Peralatan kangge masak. Oke, jadi masuknya ke aset tetap gitu ya, bukan ke perlengkapan. Iya, mengerti, Pak. Oke. Nah, tapi kalian sudah tahu kan bedanya peralatan dan perlengkapan beda ya? Sudah. Sudah ya. Perlengkapannya habis pakai nggak sih, Pak? Nah, gitu. Contoh gampangnya gitu. Jadi kalau peralatan itu masuknya ke aset tetap.
Kenapa masuk ke aset tetap? Karena dia punya nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Eta patokan. Jadi 1 tahun tidak habis. Tapi kalau perlengkapan masuk ke aset lancar karena tadi dia habis lebih kurang dari 1 tahun. Contoh kieu, lamun di sekolah contoh. Spidol masuknya perlengkapan atau peralatan? Perlengkapan. Perlengkapan karena Habis pakai. karena dia punya nilai ekonomis kurang dari 1 tahun. Gitu. Itu ya jawaban yang pasnya begitu. Karena kalau habis pakai mereka pasti habis dipakai emang gitu. Ngan kapan habisnya gitu kan masalahnya. Bener tuh. Semua aset pasti habis pada masanya kecuali tanah. Kecuali tanah ge lamun kena nuklir benernya hese kena nuklir. Atau aya perang dunia gitu. Semuanya akan habis dipakai. Tapi masalahnya kapan habisnya? Perlengkapan itu dia masuknya aset lancar karena dia punya nilai ekonomis kurang dari 1 tahun. Gitu ya. Sementara aset tetap itu termasuk peralatan di dalamnya. Ciri-cirinya adalah yang lebih dari 1 tahun nilai ekonomisnya. Contoh tadi, lamun di sekolah manawan papan tulis. Papan tulis masuk ke mana? Ke peralatan. Peralatan. Karena dia punya nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Bener nggak? Jarang habis ya kalau bor mah. Ayo lain di gegelan mah meureunna. 2 tahun, 3 tahun masih kena aya kan gitu. Berarti masuk peralatan. Sehingga kalau aset tetap dia akan punya penyusutan. Karena dia belum habis tapi harus sudah dihitung masa pakainya. Jadi penyusutan gitu. Oke lah kita mau belajar yang lain ya. Menyimpang sedikit. Oke, itu saja. Jadi kalau perbedaan perpetual dan periodik juga sudah paham ya cara menjurnalnya. Nah saya akan kembali ke cara menjurnal yang tadi. Ini kan ada aktivitas penjualan, ada aktivitas ya pembelian persediaan. Gak ada yang bingung ya, gak ada masalah ya. Cara jurnalnya aman ya. Mengerti kan? Kalau di tanggal ini saya review lagi. Tanggal 2 itu kan ada pembelian. Ada ini nih, ada dibeli persediaan barang. Kemudian jurnalnya seperti ini. Persediaan dan kas. Nggak ada masalah kalau itu ya, ngerti semua ya. Aman? Oke, kalau nggak ada masalah cukup berarti. Kalau ada yang masih belum mengerti tentang penjurnalannya, silahkan ditanyakan. Oke, tolong dibacakan lagi kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Atau yang kemarin nanya belum saya jawab silakan. Ada nggak? Ini Pak dari kelas 11 AKL 1 dari Ranti. Kalau dari 2 metode ini kan ada metode perpetual. Nah, akun-akun apa saja Pak yang termasuk kepada metode perpetual? Oh. Kalau tadi metode perpetual itu sebenarnya bukan masalah akun-akunnya ya. Kita pahami dulu tadi cara mencatatnya. Kalau perpetual kan tadi cara mencatatnya setiap ada transaksi penjualan dia pasti harus dicatatkan. Maka kalau perpetual pasti dia akan mencatat akun 1 tentang penjualan. Kemudian kalau penjualannya secara kredit berarti ada tentang piutang. Tapi kalau dengan tunai berarti tentang kas yang dituliskan. Nah, kemudian setelah itu ada akun HPP dan persediaan yang pasti muncul. Setiap ada transaksi, pasti ada HPP dan persediaan. HPP itu adalah harga pokok, penjualan dan juga persediaan. Itu kalau yang perpetual. Tapi kalau yang periodik, yang muncul ketika ada aktivitas penjualan itu hanya akun penjualan, kas atau piutang. Ya, karena tadi yang tentang persediaannya tidak langsung dicatat saat ada transaksi. Tapi nanti akan muncul di akhir periode, barulah dicatat ada akun HPP dan persediaan. Gitu aja sih. Masuk nggak kira-kira penjelasannya? Ya, masuk Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi sekarang kita udah masuk ke tanya jawab aja ya. Materi nggak ada masalah ya berarti ya? Nggak ada. Nah, besok materi selanjutnya kita akan bicara tentang sistem
persediaan berupa berbagai macam metode-metode seperti FIFO, LIFO, average, dan gitu. Udah pernah belajar itu? Udah pernah belum? Jadi, belum pernah. Oke. Jadi selanjutnya kita akan belajar itu ya. Maka Anda harus paham dulu perpetual periodik, harus paham dulu tentang sistem pencatatannya, sistem pencatatan persediaannya. Nanti baru masuk ke metode pencatatan persediaan. Jadi nanti ada FIFO, first in first out, ada last in first out, ada average. Kita akan bicara itu. Dan hitung juga ya. Nanti sekaligus ada soal latihan. Jadi agak lumayan lah. Olahraga. Sekarang pemanasan dulu. Jadi bagi kalian yang sudah paham tentang metode tadi, ada apa itu persediaan, kemudian apa itu perpetual atau apa itu periodik. Jadi ketika muncul transaksi, jurnalnya seperti apa, akun apa saja yang berhubungan tadi ya. Jadi harus dipahami dulu, baru nanti kita akan masuk ke metode pencatatan persediaan. Apakah LIFO, FIFO, dan average. Jadi bisa kalian baca dulu aja tentang itu di internet, nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke. Jadi saya review lagi. Perbedaan persediaan itu ciri-cirinya gampang sekali. Dia itu 1, dijual barangnya, 2, sebagai bahan baku atau bahan jadi atau bahan setengah jadi yang akan diproses menjadi barang dijual. Itu persediaan. Kemudian sistem pencatatannya ada 2, ada metode perpetual, ada metode periodik. Metode perpetual gampangnya begini, metode perpetual. Setiap ada transaksi penjualan yang berhubungan dengan persediaan, maka HPP-nya langsung dicatat saat itu juga ketika terjadi transaksi. Tapi kalau metode periodik, ketika ada penjualan atau aktivitas yang berhubungan dengan persediaan, HPP-nya tidak langsung dicatat saat itu, tapi masuknya nanti akan dicatat di akhir periode. Metode perpetual biasa dipakai oleh perusahaan yang persediaannya jenisnya tidak terlalu banyak. Itu kan karena tadi kalau dia harus ngitung setiap saat yang stoknya banyak gak mungkin. Maka biasanya perusahaan yang sedikit jenis barang yang dijualnya maka dia pakai perpetual. Tapi kalau metode periodik digunakan biasanya bagi perusahaan yang dia punya jenis barang yang dijualnya banyak sekali. Contohnya tadi grosir, Alfamart, Indomart pasti pakai periodik. Seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mana absena Hilma belum di ini kan? Absennya yang hadir coba di komen aja di chat ya. Di chat. Di chat aja. Tulis aja Pak di grup atau gimana Pak? Kalau di list di grup nanti yang nggak ikut jadi ngisi merenan. Benar nggak? Oh iya Pak. Siap. Atau gimana bagusnya ya? Maksudnya biar yang ikut aja yang isi gitu saya mah. Bisa wae kan ngisi wae kita nutu ikut kan gitu. Kalau pakai ada 36 orang sih. Ada 36 orang. Kita anu raise hand bi. Anu ngacung saya anu ngacung. Siti Melisa, mana Siti Melisa? Yunita, oh ngararacung bade absen merenya gitu. Kapencet, Pak. Oh, kapencet. Oke. Ada yang mau menanggapi silakan. Gampang ya, mudah ya persediaan ya. Mudah. Nanti ini baru pemanasan, nanti hitung-hitungannya nantilah. Hitung-hitungannya nanti kita ketemu di sekolah kayaknya sih. Tapi tanggal 7 TU PAS ya. Berarti berapa pertemuan lagi saya ya? Sebentar lagi. Ya. Oh iya. KM nanti hubungi saya ya, KM dua-duanya. KM dari kedua kubu. KM kedua kubu untuk menghubungi. Ya, jadi nanti naon soal latihannya akan saya kasihkan ke KM-nya.
Nanti KM-nya yang mendistribusikannya. Oke, bisi cukup waktu soalnya. Tanggal 7 kan kita udah PAS loh. Ya gitu loh. Oke. Udah nih segini yang absen. Saya kasih waktu 1 menit lah. 1 menit untuk absen, yang absen ya udah segitu berarti. Nah, sekarang sambil nunggu, saya ingin masukan dari Anda. Cara saya mengajar bagaimana? Jujur saja, tidak mengurangi apa-apa ya. Tidak mengurangi penilaian atau apa. Saya ingin feedback aja biar saya lebih baik gitu. Bapak mah kasepnya bener ada mah misalnya. Atau Bapak mah kurang jelas ngejelaskeun perlu bah ieu, tah sok mangga ku Bapak ditampi. Sok siapa? Neng Irna ngacung ya Neng Irna. Sok Neng Irna. Tatap muka Pak, supaya langsung jelas gitu. Iya, oke. Nanti saya sampaikan ke menteri. Oke. Sambil nunggu ini yang absen sebentar lagi. Coba. Iya Dita Juni, saya Dita Juni, iya Dita Juni. Akunnya namanya Dita Juni. Siapa sih itu? Iya Pak, Saha sih? Dita Pak, 11 AKL 2. Oh, ai aslinya emang Dita Juni gitu. Iya, Dita Juni Astuti Pak. Oh, Dita Juni Astuti. Oke. Dita, coba Anda review lagi hasil tadi saya menjelaskan dari awal sampai akhir. Singkat saja. Silakan. Maksudnya review gimana Pak? Dari yang saya jelaskan pasti kamu kan dapat sesuatu ya? Ya Dapat, Pak. Nah, itu jelaskan lagi yang kamu dapat apa saja gitu. Yang tadi didapat soal yang tentang yang 2 akun itu Pak, periodik sama perpetual gitu Pak. Terus? Udah gitu aja Pak. Sama neraca persediaannya. Jelaskan atau periodik teh apa, perpetual teh apa? Ya kalau perpetual PPH-nya biasa dipakai buat Non PPH. Saya emang iya. nggak jadi HPP Bapak salah. Nah, jadi kenapa HPP salah. Iya Pak, HPP-nya bisa dipakai di perusahaan yang barang persediaannya sedikit gitu Pak, seperti seperti itu dealer gitu Pak, HPP-nya. Kalau periodik bisa dipakai buat warung grosir yang gitu, Alfamart. Ari HPP teh naon? HPP teh lupa. Aduh Bapak jadi ngebut. Oh, ulah grogi ya tuh, tenang. Grogi Bapak. HPP. Siapa yang bisa jawab? Sok bantu Dita Juni Dita, bantu Dita. Siapa? Harga pokok penjualan. Harga pokok. Nah, eta harga pokok penjualan. Rumusna kumaha? Rumusnya bentar Pak. Wah, ningali heula buku. Tekaci. Rumusnya teh laba rugi. Naon laba rugi? Salah. Bentar Pak. Bapak. Laba rugi. Aduh Pak. Laba rugi itu bukan rumusnya. Nanti HPP itu ditampilkan di laporan laba rugi gitu. Rumusnya teh penjualan HPP persediaan awal gitu ya Pak. Bener nggak? Coba ada yang tahu nggak pasnya gimana? Boleh saya tanggapi Pak? Boleh. Rumus dari HPP yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah itu. Nah itu Pak. Jadi hari tadi mah laporan laba rugi itu laporan laba rugi bukan ngitung HPP-nya. Tapi HPP itu nanti akan ditampilkan di laporan laba rugi gitu. Oh gitu, kirain rumusnya laba rugi gitu Pak. Kalian
bisa ya semua bikin laporan keuangan dari mulai entry jurnal, kemudian membuat laba rugi, perubahan modal sampai neraca, bisa ya? Bisa nggak? Ada yang masih belum bisa nggak? Bisa. Bisa semua ya? Insya Allah bisa. Kalau itu nggak bisa, kita nggak nyambung loh ngobrol, serius. Kalau itu nggak bisa, kita nggak akan nyambung ngobrol. Saya nanti akan, karena kan kalau saya itu akuntansi keuangan itu bedanya begini. Kalau akuntansi apa sih, dasar atau apa ya? Kan itu laporan keuangan dibahas semua. Kalau saya ngebahas akun-akunnya hiji-hiji, gitu. Akhirnya ngebahas persediaan, gitu. Tangke kelas 12 ngebahas aset tetap, hiji-hiji dibahas. Maka laporan keuangannya harus bisa dulu. Kalau nggak bisa, nggak nyambung ngobrol sama saya, gitu. Mau bisa mau nyambung, jadi kudu apa lah. Jadi karena saya mah pelajaran akuntansi keuangan mah membahas satu akun. Jadi satu akun lebar bahasan, satu akun lebar bahasan. Ya kemari lah, kita kan nggak bahas kas kecilnya. Kan itu teh akun kas ngebahas. Kemudian akun kasnya ada apa aja, ternyata ada kas kecil, ada bank apa, rekonsiliasi bank, ada piutang gitu kan, gitu. Jadi per akun kalau saya mah. Kalau Bu Arum, kalau nggak salah siapa Bu Arum yang menjelaskan itu ya, atau Bu Yeti yang ngajarin laporan keuangan itu naon, pelajaran naon sih, akuntansi dasar ya. Nah itu nah maka itu harus bisa dulu. Kalau belum bisa, belajar lagi saja. Boleh kalian konsultasi ke saya di luar jam pelajaran juga, nggak masalah. Silahkan, asal waktunya pas. Ya. Oke, sudah saja ya. Sudah saja saya ambil nih absennya. Segini aja. Segini aja udah saya copy. Silahkan. Terima kasih kepada semuanya sudah berkenan ikut kelas saya. Mudah-mudahan paham, nggak ada masalah ya. Yang sudah paham, kalau Anda mau ahli, mau expert, Anda ajarkan lagi ke yang lain gitu. Jangan pelit ya. Jangan jadi pintar sendiri, tapi harus memintarkan. Maka yang sudah paham, sok teman-teman urusan paham mana kira-kira kumpulkan atau yuk belajar sama saya. Gitu. Jadi kita bisa belajar sama-sama. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada lagi tanggapan, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan meninggalkan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.